Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pagi ini berjudul Mengenal Tuhan dan Persembahan. Hosea 6 ayat 6 tertulis, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah daripada korban persembahan. Tetapi itu tidak berarti korban persembahan tidak penting atau Tuhan menyepelekan korban persembahan. Dalam Hosea 6 ayat 6 ada kata-kata lebih daripada, yang artinya mengenal Tuhan harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan yang lain. Mengenal Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kegiatan rohani orang percaya, lebih daripada ibadah, pelayanan, korban, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena mengenal Tuhan sangat disukai oleh Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan, itu akan membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Dan juga mengenal Tuhan menjadi dasar dari ibadah. Orang bisa melakukan ibadah, pelayanan, korban, tanpa mengenal Tuhan, tapi melakukan dengan motivasi yang salah atau dengan sembarangan. Tetapi, orang yang mengenal Tuhan tidak bisa tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Begitu juga dengan persembahan. Mengenal Tuhan sangat berhubungan erat dengan pemberian korban persembahan. Dengan mengenal Tuhan, kita akan mengasihi dan akan mampu memberi korban persembahan yang terbaik. Jika seseorang mengaku mengenal Tuhan, tetapi tidak mengasihi, tidak setia, tidak taat, dan tidak berkorban, itu sama saja ia berdusta. Sebaliknya, tanpa mengenal Tuhan akan membuat orang memberi dengan motivasi yang salah atau memberi tidak didasarkan pada kasih. Misalnya memberi karena ingin dipuji, ingin dibalas, dan lain sebagainya. Dan orang yang mengenal Tuhan akan bisa memberi, bahkan mereka akan memiliki keinginan untuk memberi. Mari kita sama-sama belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia, di situ dikatakan bahwa mereka adalah jemaat yang gemar memberi, walau mereka sangat miskin, meskipun tidak ada keterangan bahwa kemudian mereka menjadi kaya secara materi. Tetapi di situ dikatakan, Paulus menyatakan juga bahwa mereka kaya secara rohani. Artinya mereka memberi dengan sukacita. Dan juga jemaat-jemaat di Makedonia mampu memberi dengan benar. Artinya mereka mampu memberi walau dalam penderitaan, walau dalam keadaan yang tidak baik, walau dalam keadaan kekurangan. Karena pemberian tidak dinilai dari jumlah, tapi dari sikap hati. Dan juga jemaat-jemaat di Makedonia mampu memberi dengan maksimal. Mereka tidak kikir atau tidak merasa sayang dengan yang mereka punya. Dan mereka rela dan ikhlas untuk memberikan. Ini semua bisa dilakukan oleh mereka karena mereka memandang memberi itu adalah sebuah kasih karunia. Bahkan dalam 2 Korintus 8 ayat 4 di situ dikatakan bahwa dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang mengenal kasih karunia Yesus, yang rela menjadi miskin, seharusnya meniru apa yang telah dilakukan Allah melalui Dia. Artinya apa? Apa yang telah Allah lakukan untuk kita, begitu pula seharusnya yang kita lakukan bagi Allah, sekalipun betapa tidak sepadannya kekayaan duniawi, bila dibandingkan dengan kemurahan hati Allah yang menyediakan keselamatan bagi kita melalui kayu salib. Mari kita sama-sama belajar seperti jemaat-jemaat di Makedonia dan mari kita mengenal Tuhan dengan baik. Karena seseorang yang mengenal Tuhan dengan baik, ia akan mampu melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan cara yang terbaik. Amin.